Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pengantar jaringan telekomunikasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Eman Sahsiputra, STMN. Saya tak pengajar di program studi D3 Telekomunikasi. Saya bergabung di PCR sejak tahun 2001. Saya S1 dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Teknik Elektro, S2 di University Teknologi Malaysia, Johor, dengan jurusan Electrical Engineering, dan S3 di Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Teknik Elektro. Kompetisi saya adalah di komunikasi data dan jaringan telekomunikasi. Di pertemuan perdana dari kuliah kita ini, saya akan mempresentasikan slide yang berjudul Telecommunication and Network, telekomunikasi dan jaringan. Ini merupakan bab 6 dari buku yang berjudul Management Information System. Publishernya McGraw-Hill. Konsep jaringan. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah jaringan. Seperti dalam sehari-hari kita punya komunitas kemudian jaringan pertemanan atau jaringan komputer Nah, jadi sebenarnya definisi dari suatu jaringan itu adalah sebuah sistem atau grup atau rangkaian yang saling terkoneksi atau saling berhubungan. Nah, jumlah dari koneksi atau hubungan yang mungkin pada suatu jaringan memiliki rumus N kali N kurang 1 atau N kuadrat kurang N, di mana N adalah jumlah node atau titik dari suatu koneksi. Nah, node di sini ini bisa berbagai macam objek, mulai dari komputer, mulai dari handphone, mulai dari tablet server. Jadi jumlah yang mungkin jika ada beberapa node kita saling terhubung antar node tersebut, rumusnya adalah N kuadrat kurang N. Contoh, jika ada 10 komputer pada suatu jaringan, maka jika 10 komputer tersebut ingin digabung saling terkoneksi satu sama lain, maka rumusnya adalah 10 kali dalam kurung 10 kurang 1 sama dengan 10 kali 9 sama dengan 90 koneksi yang mungkin di mana antar node tersebut akan saling berinteraksi atau terkoneksi. Nah, ada hukum namanya Metcalfe Law. Metcalfe Law ini utility atau kegunaan dari suatu jaringan sama dengan kuadrat dari jumlah dari pengguna-pengguna atau user. Semakin banyak user pada suatu jaringan, maka semakin berguna jaringan tersebut. Hingga masa kritis dari jaringan tersebut telah dicapai, suatu perubahan di dalam teknologi hanya mempengaruhi teknologi tersebut. Jadi, pertama kali masa kritis atau jumlah dah tercapai, maka sistem ekonomi, politik sosial akan berubah. Contoh,
Internet sekarang berkembang secara eksponensial. Kita dapat mengharapkan nilai lebih untuk kos yang lebih rendah. Kemudian secara virtual, setiap waktu kita dapat masuk ke dalam internet tersebut atau login. Itu konsep dari hukum Metcalfe. Nah, bagaimanakah tren komunikasi ke depan? Nah, itu dapat dilihat dari 3 aspek atau dipengaruhi oleh 3 aspek. Pertama, tren industri, di mana eh, menuju vendor-vendor yang lebih kompetitif, ya, carrier, aliansi-aliansi, dan layanan-layanan jaringan diakselerasi, dipercepat oleh deregulation dan pertumbuhan dari internet dan World Wide Web. Jadi, industri ini akan mempengaruhi dan membutuhkan telekomunikasi karena tanpa didukung oleh telekomunikasi yang maju, suatu industri tidak akan kompetitif. Ya. Baik perusahaan yang atau industri yang berdiri sendiri maupun industri yang perusahaan-perusahaan yang sudah beraliansi. Ya. Jadi tren komunikasi ini akan dibutuhkan, ya, dan dipengaruhi oleh tren industri. Kemudian tren teknologi. Dengan semakin intensifnya, ya, penggunaan dari internet, ya, semakin berkembangnya, ya, kemudian penggunaan fiber optik digital dan teknologi wireless untuk menghasilkan, ya, kecepatan internet yang kecepatan tinggi, ya, dan internet yang global untuk suara, data, image, gambar, audio, dan komunikasi video. Nah, mau nggak mau juga telekomunikasi akan semakin meningkat karena kebutuhan dari tren teknologi dari pengguna yang ingin internet itu semakin cepat, ya, aplikasi makin beragam, bisa suara, ya, mengirim gambar, video, kemudian bisa video conference, itu akan menyebabkan mempengaruhi tren komunikasi. Kemudian tren aplikasi. Ya, dengan penggunaan internet yang semakin masif, ya, dan menyentuh segala bidang, ya. Kemudian perkembangan dari jaringan perusahaan, ya, enterprise intranet, ya, jaringan lokal antar bidang perusahaan sendiri atau jaringan lokal antar berbagai organisasi, ya, untuk mendukung perkembangan bisnis dan komersi, ya, elektronik, kemudian kolaborasi perusahaan dan keuntungan strategik di dalam pasar lokal dan global juga akan sangat membutuhkan perkembangan teknologi yang semakin cepat, handal, ya, sehingga jaringan lokal di dalam perusahaan tersebut, ya, bisa semakin cepat, handal, ya, itu juga membutuhkan komunikasi yang semakin maju. Nah, apa saja sih layanan yang berbasis telekomunikasi? Mungkin kita sudah sering, ya, menggunakan berbagai macam aplikasi di rumah, ya, di kampus, di kantor, ya, di instansi perusahaan kita sering melihat. Mungkin dulu awalnya kita tahunya TV, ya, seperti gambar sebelah kiri, ya, broadcast TV. Nah, itu juga merupakan layanan berbasis telekomunikasi. Kemudian ada radio, ya. Dulu kita ada sering, ya, mungkin kita
sering mendengar radio baik di rumah ya atau via handphone ya, atau dengar radio di mobil, kemudian melihat menonton TV ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh layanan telekomunikasi, namanya broadcast TV. Kemudian kita sudah makin lama berkembang, muncul lagi high definition TV, di mana kita ketika TV sudah semakin digital ya, yang dulu TV tabung, sekarang sudah TV-nya flat ya, datar ya. Nah, kita semakin membutuhkan eh, kualitas gambar yang lebih baik dari siaran TV. Maka sering sekarang udah banyak kita lihat ya layanan ya high definition TV ya yang dijual oleh operator seperti IndiHome ya, kemudian Bisnet dan sebagainya. Kemudian ada layanan nonton berbayar ya, in-hand pay per view. Nah, contohnya ya kita sering di beberapa di apa paket-paket yang dijual di home itu ada beberapa eh, program TV yang harus berbayar ya seperti HBO ya, ESPN untuk bola ya, untuk film HBO ya dan sebagainya itu kita harus akan membayar per view-nya ya untuk melihat per eh, tampilannya. Kemudian video on demand. Nah, ini kita sudah sekarang ini sudah banyak kita lihat YouTuber-YouTuber ya. Nah, saat ini orang udah biasa melihat video on demand ya. Video on demand itu berarti videonya itu sudah direkam dan diletakkan di suatu server di internet, contohnya di YouTube. Kemudian kita tinggal klik, kita tinggal stream ya, streaming video tersebut, itu namanya video on demand. Kemudian ada interactive TV ya. Nah, kita bisa melihat juga di internet ya siaran TV secara live tapi melalui internet ya, interaktif TV, kemudian interaktif video game ya, kemudian video katalog shopping ya, kita berbelanja online, katalognya itu berupa video ya, mungkin seperti di Amazon ya. Kemudian distance learning ya, atau bahasa eh, umumnya ya pendidikan jarak jauh ya, kita e-learning ya. Nah, karena sudah populer apalagi sekarang semenjak masa pandemi ini ya, semua sekolah dan kampus menggunakan distance learning atau e-learning untuk media pembelajaran utamanya ya, baik melalui e-learning eh, yang dibuat oleh kampus sendiri atau menggunakan Google Classroom ya, atau menggunakan Google Meet ya dan Zoom. Kemudian ada multimedia service ya, layanan multimedia. Kemudian image networking, jaringan image gambar, transaction service, layanan transaksi ya, mobile banking, internet banking ya. Ini karena sudah familiar ya, kita berbelanja dengan menggunakan mobile banking ya, atau menggunakan Shopee Pay atau menggunakan GoPay ya. Di semua itu juga contoh dari transaction services. Kemudian internet akses ya, akses internet, kemudian telecommuting, video conferencing ya. Nah, ini beda dengan video on demand. Kalau video on demand itu satu arah dari internet ke penggunanya. Nah, kalau video conferencing ini dua arah, seperti kita video call melalui WhatsApp ya, kita berbicara secara timbal balik dua arah, itu namanya video conferencing. Karena itu sudah populer juga, bisa dilakukan di WhatsApp ya, video call untuk beberapa orang beramai-ramai ya, atau via Zoom ya, via Google Meet itu udah populer sekarang. Itu namanya video conferencing. Kemudian video teleponi ya. Nah, kita berbicara ya. Ketika kita menggunakan WhatsApp untuk phone saja, berbicara dengan phone, nah itu namanya video teleponi. Kenapa video teleponi? Karena kita berbicara dengan adanya gambar ya, video ya, video teleponi. Kemudian wireless access ya,
wireless LAN, hotspot ya, itu udah populer di mana-mana tempat karena sudah ada kita lihat WiFi ya, hotspot. Nah, itu termasuk jaringan akses. Itu juga salah satu layanan dari telekomunikasi. Kemudian seluler ya. Nah, sekarang ini hampir semua orang ya memiliki handphone ya, kemudian smartphone itu contoh dari sistem seluler. Kemudian masih ada telepon rumah namanya POTS ya, masih telepon rumah berkabel yang seperti gambar di bawah ini. Walaupun berkatakan sekarang ini sudah hampir sangat jarang ya orang menggunakan telepon rumah karena cenderung sekarang menggunakan sistem seluler yang menggunakan GSM, 3G, 4G dan bentar lagi akan masuk 5G. Nah, teknologi jaringan internet ya. Nah, jadi teknologi jaringan internet dapat digunakan sebagai teknologi platform. Ya, dapat digunakan sebagai platform teknologi untuk berbagai aplikasi yang sering kita gunakan sehari-hari. Misalnya browsing ya, browser. Jadi ketika kita sering browsing ya di handphone atau di laptop menggunakan dengan mengetikkan www itu namanya eh, kita mengetikkan di browser web. Misalnya di Opera, di Firefox ya atau di Chrome itu contoh teknologi www ya. Nah, kemudian bisa juga sebagai editor untuk web page HTML. Jadi rata-rata untuk membuat halaman web itu menggunakan bahasa programnya salah satunya adalah HTML. Kemudian untuk software manajemen jaringan ya kita bisa memantau jaringan hanya berbasis uh, apa yang menggunakan berbasis web. Nah, dengan menggunakan teknologi jaringan kita bisa memantau, mengontrol jaringan di suatu kantor misalnya. Kemudian firewall untuk security. Nah, kemudian teknologi jaringan internet ini ya telah diaplikasikan di internet, intranet, dan extranet. Jadi internet sekarang ya, kemudian intranet jaringan lokal di suatu kantor, perusahaan atau intranet. Jadi berbeda antara internet, intranet, dan extranet. Kalau internet itu adalah jaringan publik, siapa saja boleh akses ya, informasi tersedia secara bebas ya. Tapi kalau internet itu ya jaringan privat ya, jaringan pribadi yang hanya pegawai atau staf dari suatu perusahaan yang hanya bisa mengakses jaringan tersebut. Sedangkan extranet adalah jaringan privat tapi skalanya lebih luas ya, menghubungkan beberapa intranet. Kemudian saat ini teknologi jaringan internet sekarang sudah berbasis open system architecture. Jadi sekarang arsitektur dari internet ini ya, protokolnya sudah berbasis uh, terbuka ya, sistem open system. Jadi boleh katakan siapa saja boleh berkontribusi ya untuk meningkatkan ya standar-standar yang ada di teknologi internet agar internet semakin baik ya, semakin cepat, semakin handal dan aman ya. Nah, open system apa sih yang dimaksud dengan sistem terbuka itu? Jadi open system ini menggunakan standar umum untuk hardware, software, application dan jaringan. Nah, jadi teknologi jaringan internet ya merupakan standar umum untuk sistem terbuka. Jadi aturan-aturan atau protokol yang ada di internet ini bersifat terbuka ya. Sehingga karena bersifat terbuka, maka berbagai vendor meskipun eh, komputer ini ya yang membuatnya berbagai perusahaan yang berbeda, kabelnya ya, kemudian wirelessnya, kabel optiknya berbeda, tapi karena semua ini bersifat terbuka dan siapa saja bisa mengikuti standar tersebut, maka walaupun
vendor ya atau software, hardware aplikasi itu berbeda-beda tapi bisa bekerjasama di dalam suatu jaringan internet. Itu maksudnya dengan open system tersebut. Kemudian konektivitas ya. Jadi sistem terbuka ini menyediakan konektivitas yang lebih besar lagi dan interoperabilitas ya kerjasama jaringan yang lebih besar lagi. Jadi karena dia siapa saja boleh ikut ya membuat standarnya bersama-sama, kemudian menggunakan standar tersebut di perangkatnya masing-masing ya. Selama mengikuti standar yang kita sepakati bersama, maka otomatis makin banyak pemainnya yang bisa baik pemain yang membuat aplikasinya atau yang membuat hardware-nya ya, software-nya akan bisa bekerjasama sehingga menyebabkan konektivitas itu semakin lebar ya, makin luas konektivitasnya. Nah, middleware. Nah, ada istilah namanya middleware, merupakan istilah umum untuk beberapa programming yang mediasi ya, memperantarakan antara dua program berbeda. Jadi misalnya eh, pembuat hardware mereka menyediakan hardware dengan drivernya ya, sedangkan di apa untuk softwarenya dia pembuat software juga memiliki software sendiri. Nah, bagaimana bisa bekerja sama ya, misalnya antara dua aplikasi yang berbeda bisa berinteraksi, maka dibutuhkan suatu program yang menjembatani antara program A dan program B. Itu yang dikatakan middleware ya. Kemudian eh, dikenal juga sebagai plumbing atau pipa dari suatu sistem informasi. Jadi dia middleware ini merutikan ya data dan informasi di antara sumber eh, di sisi backend-nya dengan aplikasi dari usernya dan merupakan komponen penting dari infrastruktur IT. Nah, teknologi jaringan digital, telekomunikasi ya perkembangannya tuh ya sangat dipengaruhi oleh switch ya dari analog ke digital. Ya. Contoh analog adalah transmisi yang berbasis suara. Jadi dulu awal PT Telkom ya menyediakan layanan eh, telepon rumah ya itu awalnya murni analog. Kemudian berkembang menjadi digital semenjak munculnya GSM ya. Nah, apa keuntungannya? Pertama, kecepatan transmisi semakin tinggi ya, semakin cepat ya. Nah, ada yang digital ini. Kemudian menyebabkan perpindahan informasi itu semakin besar ya. Jadi jumlah informasi yang disampaikan semakin besar karena yang dulu awal hanya suara, sekarang sudah bisa eh, gambar ya, video dua arah ya, duplex. Kemudian semakin ekonomi semakin meningkat ya, dan error pun makin rendah ya, error transmisi semakin rendah. Kemudian mentransmisikan berbagai macam tipe komunikasi ya, data, suara, video di rangkaian yang sama. Nah, wireless teknologi. Eh, Saat ini ya ada dua teknologi yang populer ya digunakan itu namanya fiber optik ya. Jadi fiber optik ini menggunakan pulsa-pulsa dari cahaya yang dibangkitkan oleh laser. Nah, kelebihan dari fiber optik ini adalah eh, mengurangi usaha untuk instalasi ya, dan ukurannya semakin kecil ya ukuran kabelnya. Kemudian kapasitasnya semakin jauh meningkat, kecepatan makin cepat ya, dan bebas dari interferensi elektrikal. Kemudian transmisi satelit ya. Nah, itu dapat memindahkan ya
sejumlah data, audio dan video melalui jaringan global, terutama di area yang terisolasi. Jadi sebenarnya fiber optik dan satelit ini adalah dua teknologi yang saling mengisi. Fiber optik ini teknologinya utama untuk daerah urban ya, suburban, kota dan pedalaman kota ya. Sedangkan satelit itu cenderung untuk daerah yang jauh dari kota ya, atau di pulau terpencil ya, di yang jauh dari kota atau dipisahkan laut ya, itu sangat berguna menggunakan teknologi satelit. Nah, tren dari aplikasi bisnis. Jaringan komunikasi sekarang ini memiliki ya peran yang vital ya di dalam proses-proses yang berbasis web. Pertama adalah proses e-bisnis ya. Tanpa disadari ya, dengan telekomunikasi ini ya, kita bisa bekerja di mana saja ya, bisnis bisa dilakukan saja selagi ada telekomunikasi. Contohnya apa? Kita bisa mengakses ya jaringan kantor ya, meskipun kita berada di daerah ya, atau berada di rumah ya, itu karena adanya telekomunikasi. Kemudian electronic commerce ya, kita semakin mudah belanja online juga karena adanya telekomunikasi atau jaringan komunikasi. Sekarang kita sudah biasa ya belanja online ya, menggunakan Shopee, Tokopedia ya kan. Nah, kita sudah biasa. Kemudian kolaborasi. Nah, apalagi sekarang ini dengan masa pandemi ini ya, karena sudah sering kita melakukan virtual meeting ya, menggunakan Zoom ya. Malahan ada peresmian jalan tol pun juga bisa secara virtual ya, dengan adanya jaringan komunikasi. Dan begitu banyak lagi aplikasi lain yang sangat tergantung terhadap jaringan komunikasi. Nah, bagaimanakah perkembangan generasi internet yang akan datang? Tentu semakin banyak pengguna yang menggunakan internet ya, nah semakin banyak perangkat yang butuh internet atau dikatakan internet opting ya, IoT, maka mau nggak mau kita akan membutuhkan internet yang memiliki kinerja semakin tinggi ya, baik kecepatannya ya, kehandalannya, kemudian delay-nya yang rendah, error-nya yang rendah ya. Kemudian infrastruktur yang berbeda ya daripada internet sekarang ya, mungkin kompleks ya. Kalau dulu hanya ada jaringan komputer ya untuk terus internet, bisa jadi nanti di IoT semua perangkat yang ada di rumah akan terhubung dalam suatu jaringan ya. Kemudian tidak akan mengganti internet sekarang ya, internet sekarang tetap ada cuma makin berkembang saja ya. Kemudian eh, tetap bersifat terbuka internet ini ya. Kemudian bandwidthnya pun semakin diharapkan semakin cepat ya. Nah, eh, nilai dari suatu jaringan komunikasi. Jadi banyak ya manfaat atau nilai dari jaringan komunikasi ini. Bisa dilihat dari pertama kemampuan strategiknya ya, kemampuan strategisnya. Pertama, jaringan komunikasi itu mengatasi halangan geografis ya, itu udah kita ketahui bersama. Kalau dulu susah berkomunikasi ya, kalau tidak ada jaringan komunikasi. Coba bayangkan ya, kita menghubungi ya teman yang jauh ya, beda kota, beda negara, ya, beda pulau, itu sangat susah kalau tidak ada jaringan komunikasi ya. Kemudian mengatasi masalah waktu ya. Nah, karena kecepatan dari data ya di jaringan komunikasi ini lebih cepat daripada kecepatan kendaraan. Jadi kita memberikan informasi ya ke saudara, ke keluarga, kita akan lebih cepat menggunakan komunikasi daripada kita datang sendiri untuk menyampaikan informasi tersebut. Kemudian mengatasi masalah cost ya, karena mungkin lama mungkin murah ya, dengan perkembangan optik ini ya, telepon makin murah ya dengan adanya optik ya. Kalau dulu masih GSM itu masih mahal, kita beli pakai data ya, pulsa. Nah, sekarang makin lama makin murah ya, karena ada teknologi
optik tersebut. Kemudian mengatasi masalah halangan struktural ya. Jadi dengan adanya komunikasi tidak masalah. Meskipun kita bekerja dengan uh, work from home ya, bekerja dari rumah, kita masih bisa bekerja ya. Asal ada jaringan komunikasi ya atau internet di rumah kita. Nah, kemudian revolusi internet ya. Jadi internet telah menjadi super highway ya, informasi global ya. Jutaan ya, dan jaringan private ya, beroperasi independen ya, dan cara harmonis ya, bekerja sama satu sama lain ya. Dulu di tahun 91 hanya 10 server, sekarang sudah lebih dari 46 juta server ya. Sekarang pertumbuhan servernya bisa 1 juta per bulan ya. Kemudian tidak ada sistem komputer sentral ya. Semua saling berbagi ya. Tidak ada badan pemerintah yang harus mengaturnya. Yang ada hanya badan internet dunia ya, yang tidak bersifat profit ya, milik bersama, yang berbasis standar umum. Nah, biasanya untuk koneksi internet tersebut kita perlu namanya Internet Service Provider. Jadi singkatannya ISP merupakan perusahaan yang memiliki spesialisasi ya, menyediakan jaringan akses yang mudah ke internet. Contohnya, kalau di rumah kita berlangganan IndiHome itu merupakan ISP, atau kita punya kartunya Telkomsel ya. Nah, kita beli paket datanya itu merupakan ISP. ISP-nya Telkomsel ya, Excel, kemudian Indosat ya. Nah, biasanya ada yang bersifat bayar bulanan, ada yang berdasarkan beli paketnya. Nah, kalau kita berbeli bayarnya per bulan ya. Nah, biasanya ISP itu akan menyediakan software ya, kemudian username, password, kemudian akses internetnya. Nah, sedangkan ISP itu sendiri ada beberapa tingkatannya. Ada ISP yang kecil sampai ISP yang terbesar. Jadi misalnya kalau di internet itu kan kebanyakan servernya berada di Amerika. Jadi biasanya kita kalau kita ISP-nya Telkomsel, PT Telkom, nah PT Telkom itu sendiri dia akan membeli internet ke ISP yang ada di Singapura. Kemudian dari Singapura dia akan beli ke Jepang. Nah, Jepang itu yang punya koneksi kabel bawah laut, ya kabel optik bawah laut ke Amerika. Karena mayoritas sekarang aplikasi banyak menggunakan aplikasi yang ada di Amerika seperti Google, Facebook, ya, Amazon, YouTube itu semua berada di Amerika. Maka boleh katakan pusat internet dunia adalah di Amerika. Kemudian aplikasi internet ya mungkin udah pada tahu semua, banyak ya, mulai dari email ya, kemudian ada web ya, dan messaging ya, kemudian chat room, banyak, mulai aplikasi e-learning ya, game online dan sebagainya. Itu contoh aplikasi internet baik yang ada di perangkat handphone kita maupun ada di perangkat uh, komputer kita. Nah, uh, penggunaan bisnis dari internet. Nah, jadi internet ini juga sudah menjadi fondasi dari infrastruktur dari suatu bisnis ya. Contohnya kita lihat di gambar ini ada kantor pusat ya. Misalnya ini kantor pusat perusahaan Astra misalnya, atau perusahaan RAPP Indakiat Jakarta. Nah, jadi perusahaan kantor pusat ini bisa memantau pabriknya yang misalnya ini kantor pusat Jakarta bisa memantau ya, pabriknya misalnya Pulp and Papernya itu di Pelalawan ya atau di Perawang untuk Indakiat itu menggunakan internet. Jadi dari kantor pusat ini tidak perlu harus dia memasang jaringan sendiri ke pabriknya ya, ke suppliernya. Dia bisa menggunakan koneksi internet. Kemudian pelanggan ya atau partner bisnisnya ya, perusahaan lain yang ingin berbisnis dengan perusahaan tersebut ya, atau dia punya kantor cabang di tempat lain di Kalimantan ya, semua terkoneksi dengan jaringan komunikasi yang namanya internet. Jadi internet inilah sebagai penghubung ya
Ya tidak ada lagi halangan geografis ya, bisa saling terkoneksi. Jadi nilai bisnis dari internet adalah tentu akan membangkitkan ya sumber pendapatan baru ya. Jadi karena apa? Karena semakin efisien, ya, makin efektif ya, makin low cost, murah ya, mengurangi biaya bisnis ya. Kemudian kita akan bisa mengembangkan mengembangkan saluran atau pasar baru ya. Nah, kita bisa dapatkan pelanggan baru, rekan bisnis baru ya. Kemudian memberikan atraksi baru terhadap pelanggan ya. Kemudian mengembangkan produk-produk berbasis web ya. Sekarang semua informasi bisa via web, jadi kita bisa promosi via web dan meningkatkan kualitas dari pelanggannya. Kemudian aturan dari internet. Jadi saya ulangi lagi, intranet itu adalah jaringan lokal milik perusahaan. Jadi dia bukan jaringan internet, karena internet itu adalah jaringan umum ya, dengan jaringan publik. Nah, biasanya perusahaan itu punya intranet, seperti PTR ini dia punya intranet ya. Jadi pisahkan antara intranet dan internet. Jadi kalau jaringan lokal PTR ini ingin ke internet harus melalui suatu komputer perantara namanya gateway. Jadi internet itu bertujuan hanya untuk koneksi di sesama pegawainya saja. Nah, jadi banyak perusahaan ya telah memiliki intranet ya, karena memudahkan ya untuk interaksi ya bersama komputer yang ada di perusahaan tersebut ya, untuk sharing file ya, sharing printer ya, untuk sistem informasi yang khusus lokal saja, seperti ada beberapa sistem informasi di PCR ini itu hanya bisa diakses via jaringan PCR atau hotspot PCR, tidak bisa dari internet ya, seperti itu. Dan internet itu pada dasarnya sama dengan internet, sama menggunakan teknologi web ya, protokolnya sama TCP/IP, tapi dia memang dibatasi ya hanya untuk lokal saja. Bedanya hanya itu, dia tidak dipublish ya, apa komputernya itu ya, server itu tidak diletakkan di internet karena untuk lokal saja. Maka internet itu akan dilindungi oleh password ya, datanya itu dienkripsi ya, diacak, dan ada firewall. Makanya ketika orang luar mau masuk ke mau ngakses komputer dalam PTR nggak bisa. Kenapa? Karena ada firewall. Firewall itu adalah apa? Aplikasi dan server yang akan memblok permintaan data dari luar. Itu namanya firewall. Kemudian pelanggan, supplier atau partner bisnis dapat mengakses internet via Ethernet. Jadi nanti sesama internet ini akan saling terkoneksi, namanya Ethernet. Jadi misalnya Chevron ya, PT Chevron itu juga mereka punya Ethernet. Jadi Chevron Indonesia sama Chevron Amerika mereka punya jalan sendiri. Walaupun dia eh, jangkauannya luas sampai ke Amerika, tapi mereka tetap jaringan privat, jaringan pribadi namanya Ethernet. Jadi nilai bisnis dari internet itu adalah internet itu mendukung komunikasi dan kolaborasi. Kemudian operasi bisnis dan manajemen, web publishing, dan manajemen portal internet. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan pertama kita. Kemudian akan gimana kuliah teknik jaringan telekomunikasi ini uh, SKS-nya 4 ya, berarti 4 jam dalam seminggu. Nanti kita jumpa lagi di pertemuan kedua. Jadi nanti kita kuliahnya 2 kali dalam seminggu, 2 jam. Mungkin demikian dulu presentasi saya untuk pertemuan pertama. Bila tapi oleh daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.